Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Deden, gak kerasa nih. Sekarang kita udah masuk ke pertemuan keempat mata kuliah pemrograman mobile. Nah, sebelum kita mulai, Pak Deden sehat gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Sibuk minggu ini teh, makanya eh, hari Senin kemarin, Selasa kita kena audit mutu internal ya. Jadi jadwal agak bergeser seperti itu Pak Taufik. Jadi minggu ini mah padat ya Pak kita tuh. Iya, padat banget. Segala diundur-undur jadinya tuh ya Pak. Terlihat saya juga jadi kurus tuh Pak. Turun atau naik gitu deh Pak? Turun Pak, tapi naik lagi gitu. Oke, nggak Pak Deden juga. Iya, matur nuhun Pak Taufik. Jadi kemarin teh kita belajar coding Pak ya di Android Studio terkait tentang intent. Nah, kemarin mudah-mudahan kelas A dan B sama-sama mencoba ya. Ketika kita di pertemuan sinkronus bisa kita lihat tuh Pak hasilnya seperti apa gitu. Atau bisa dikirim juga mungkin Pak. Kalau di kelas B gimana Pak? Udah ada yang ada hasil belum? Di kelas B udah dicoba sih, tapi belum kita lihat Pak hasilnya seperti apa. Nanti rencananya dilihat hasilnya setelah materi ini Pak. Gitu. Jadi kan kalau kemarin cuma baru nge-link tanpa ngebawa data, nah kemungkinan di kelas B prakteknya sekalian nge-link sekaligus bawa data gitu. Oke. Ya, hari ini kita coba sesuai janji kita yaitu gimana caranya di dalam sebuah aplikasi Android selain dia mengirim data dari satu halaman ke halaman lain, dia juga nanti bisa mengirim data dalam satu halaman, kira-kira gitu. Ini mengirim data ya, datanya artinya nanti dimasukkan ke dalam text view atau edit text, masih belum ke database ya, ini masih data statik gitu. Nah, sebelum kita masuk ke coding, Pak, saya coba jelaskan dulu secara gambar ilustrasinya seperti apa. Saya coba share screen dulu. Kemudian kita coba masuk ke Pine ya. Pine. Nah, ini oke. Biar lebih jelas saya coba gambarkan ya nanti ya. Dia akan saya ajarkan dua metode ya. Yang pertama bagaimana membuat sebuah aksi dan mengirim data dalam satu halaman dan dua halaman. Nah, ini kita asumsikan untuk satu halaman dulu. Di sini mungkin tidak diperhatikan desain Pak Topik, jadi saya kira mah desain udah di pertemuan pertama dan dieksplor oleh teman-teman, sehingga bisa ditambahkan. Yang penting mah nanti algoritma di belakang XML-nya gitu, atau di bahasa Java. Nah, misal di sini kita nanti ya punya sebuah tabel ya, bukan tabel, apa namanya, edit text namanya. Kan nanti ini edit text itu diisi, kemudian di sini ada button nih, button gitu ya. Misalnya nanti ini cara pertama ya, dimana memindahkan data dalam satu halaman. Di sini nanti ada text view. Text view itu biasanya gimana bentuknya Pak? Ada tulisan lah pokoknya. Misalnya agak panjang ya, gini mungkin ya. Diwakilin kayak titik-titik gitu Pak ya. Nah, misalnya nanti ini ada sebuah halaman ya. Kemudian saya tulis misalnya RPL. Kemudian saya klik button, nanti akan muncul di bawah. Ini cara pertama ya, RPL. Magic Pak itu tuh. Gimana aja? Magic. Nah, nanti pasti ada ada codingnya Pak di dalamnya. Nah, ini satu halaman. Nggak bim salah bim gitu. Saya kira magic gitu. Ini cara pertama nih, nanti akan muncul di sini ya di bawah. Mirip-mirip gini sebenarnya Pak, mirip-mirip pembelajaran PBU waktu di semester 4. Tapi ini ada pembeda karena ada dua halaman. Ini yang satu halaman. Membawa data ya. Bagaimana yang dua halaman? Nah, dua halaman kita coba pakai dua layar ya. Saya kira ini nggak perlu lagi Pak ya dijelasin, ini udah jelas nih bahasanya pakai apa ini Pak? XML ini ya. Nah, coding di belakangnya itu nanti ada Java gitu.
Ada Java. Buat desainnya mah saya yakin udah pada jago lah Pak. Tinggal mainin imajinasi aja lah itu mah. Iya betul. Nah, sebetulnya kan ada template Pak Yes di sana tuh ya. Sebelum masuk ke coding teh, kalau new project suka ada template, ini bisa digunakan juga di sana, sehingga codingnya terbentuk sendiri, sudah enak sekali di Android ya. Nah ini kita coba lihat halaman kedua, cara kedua di mana ini halaman 1, ini halaman 2. Tampilannya kita samakan saja ya. Ini ada satu button. Kemudian di sini tidak ada edit text-nya. Edit text-nya ada di halaman 2 gitu. Nah, di sini saya jelaskan dulu prosesnya. Kan tadi ini tampilan udah jelas, ini bahasanya XML. Nah, ketika saya tulis RPL ya, saya ganti warna jadi warna biru deh, biar ada kelihatan data. Ini RPL. Saya klik buttonnya, berarti button ini memiliki sebuah coding Java ya. Kalau kemarin pakai intent ya, misalnya gini, intent, kemudian di sini namanya variabelnya sebut saja x, sama dengan new intent ya. Nah, kayak gitu. Sudah selesai kayak gini baru start ya. Nah, nanti ketika dia intent, perpindahan datanya ada namanya si x ini tadi, si intent ini tadi akan sekalian membawa data menggunakan put extra. Gitu. Ini datanya berapa gitu. Datanya pasti diambil dari sini nih. Nah, diambil dari sini, sebut saja di sini adalah kita kasih nama variabelnya misalnya y. Isinya adalah RPL. Nah, di sini berarti y gitu ya. Isinya RPL. Artinya, ketika kita klik ini kan, kita klik ini posisinya ada di on click listener ya. Nanti di codingnya seperti itu. Listener. Ketika kita klik ini, dia pindah ke sini ya, pindah ke sini, gitu ya. Tapi kan belum langsung ditampilkan. Kemarin yang saya jelaskan, dia akan ditampung dulu di coding Java-nya, di balik layarnya gitu. Belum ditampilkan di XML-nya. Nah, ketika dia pindah, ya saya kasih warna jadi ungu. Klik pindah, dia sekalian membawa nilai RPL-nya atau variabel Y-nya. Jadi dibawa nih RPL, pindah. Sok pindah sambil bawa data ya. Oke, siap. Pindah ke sini, ditampung dalam Java. Nantinya coding Java-nya. Nah, nanti coding Java-nya istilahnya di sini ya, di belakang layarnya akan nangkap si variabel Y-nya yang berisi RPL tadi. Berarti di sini Java ada codingnya lagi seperti ini ya. Kalau kemarin untuk menampilkan saja, nanti namanya ada menampilkan dari ekstrasnya ditampilkan. Nah, sehingga ketika ditangkap oleh Java yang kedua, nih di halaman kedua ini, Y dengan value-nya RPL, kemudian gunakan set text, sehingga diperintahkan, saya dapat perintah dari halaman pertama untuk menampilkan datanya ini. Kemudian di halaman kedua akan bilang, oke, akan saya tampilkan di XML-nya. Maka dari Java tadi diperintahkan XML, tolong dong tampilkan ini ke tampilan Anda. Maka muncullah dia RPL. Nah, ilustrasinya begitu. Korup ya Pak, dari RPL ke RLP. RPL gitu. Jadi dia sekalian membawa data gitu. Prosesnya kayak gitu Pak Taufik. Jadi kayak mirip-mirip website deh Pak. Ya, jadi kalau mereka udah belajar website mana analoginya gini berarti apa? Pindah ke halaman lainnya pakai Ahref, ngambil datanya get atau post gitu berarti ya Pak. Jadi sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang udah kalian pelajarin pada mata kuliah pemrograman web gitu. Konsepnya hampir-hampir sama berarti ya Pak, kurang lebih. Cuman karena di Android Studio itu pakai dua bahasa Pak. Tampilan dengan bahasa XML, kemudian algoritmanya atau logikanya menggunakan bahasa Java. Jadi ada transisi dari front end ke back end-nya itu ya Pak, gitu. Nggak langsung diterjemahin bulat-bulat. Betul. Tapi jangan salah, kalau sudah bisa Android fresh graduate, insya Allah 3.500.000 ke atas Pak. Mantap. Beli cilok mah cukup lah, nggak usah bulanin berarti ya Pak. Cukup lah, apalagi belum nikah Pak. Cukup sekali.
Mudah-mudahan ya. Jadi sangat luar biasa sekali perkembangan Android sekarang ini Pak. Gitu. Oke, kalau misalnya saya kira tidak bisa interaksi live ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, saya jelaskan secara teoris seperti ini ya. Kemudian kita coba langsung masuk ke codingnya Pak Topi. Nah, coding di sini saya lanjutkan coding yang kemarin nih Pak. Di mana coding yang kemarin itu bentuknya seingat saya tuh perpindahan seperti ini saja kan Pak ya? Ya, betul Pak. Dari 1 ke 2, dari 2 ke 1. 2 ke 1, iya gitu. Dimana kita harus menyediakan 2 SML ya. Kemudian ada 2 Java kan ya Pak ya? Betul Pak. Nah sekarang berarti kan kita kurang apa ini ya? Oh kita tambahkan edit tag dulu berarti di halaman yang pertama nih. Ini halaman pertama kita tambahkan edit tag berarti edit tag ya. Edit tag itu di line tag. Kemudian kita tambahkan di atas saja kayaknya Pak ya, bisa nggak ini? Oke bisa ya, sudah. Jadi seolah-olah ini tombolnya Pak. Nah ini edit tag-nya, kita ganti saja deh, biar enak melihatnya. Ini name, teksnya name, kita pakai hint ya, kita ganti jadi hint. Nah hint ini biar dia seolah-olah apa namanya Pak, terhidden gitu Pak, jadi nanti bisa diketik. Nah ini misalnya name saja ya, sehingga nanti yang kita ketik di sini ini, ketika kita pindah, dia akan membawa data yang kita isikan ada di edit tag ini. Nah sekarang kalau ini sudah selesai, seperti biasa ini ID selalu kita perhatikan. Kita misalnya kasih nama, saya rubah nama ID-nya name 1 misalnya gitu ya. Edit tag-nya namanya name 1. Kemudian di halaman kedua, saya punya halaman 2 yaitu activity main 2 namanya. Berarti di sini kalau tadi melempar nilai, sekarang menangkap nilainya. Nah, di sini untuk menangkap nilainya saya coba kasih pakai ini saja ya, pakai text view lagi ya. Saya klik kemudian saya geserkan paling bawah karena pakai linear ini ya. Layout linear jadi langsung ke bawah. Tapi di sini akan saya edit menjadi ingin saya tambahkan size-nya, text size, kemudian saya tambah menjadi 45 biar gede ya. DP ya, kita kasih gitu. Nah, biar gede ini nanti tulisannya. Nah, sehingga nanti akan tampil di sini nih yang kita pindahkan nilai dari halaman pertama ke halaman kedua. Gitu. Sudah selesai ini untuk tampilan SML karena melanjutkan ya, tinggal di bagian Java-nya. Jadi ini demonstrasi untuk yang pindah halaman, bawa data pindah halaman ya Pak? Ya. Yang kedua berarti? Ya betul. Nah kita coba lihat di main activity, berarti ini untuk halaman yang pertama logikanya ya di Java-nya. Nah di sini kan kemarin codingnya udah sangat persis banget sama coding yang kemarin, dimana nanti ada fungsi set on click listener menjadi aksi dari sebuah button ketika diklik ya. Button 1, kalau misalnya ada 2 button ya tinggal dirubah lagi. Nah sekarang karena kita masih menggunakan 1 button berarti ini masih digunakan nih. Tapi nanti intinya berbeda. Nah sekarang saya akan coba yang 1 halaman dulu berarti Pak ya? Ya, betul Pak. Berarti yang 1 halaman harus tambahin lagi ya. XML. Di bawah ya berarti ya. Oke, kita tambahkan di sini berarti di bawahnya kita pakai text view lagi ya. Text view lagi di sini, kemudian text view ini kita gedein, text view-nya sama, tinggal size-nya saja. Size kita pakai 45 juga. Udah gini ya. 45. Kemudian berarti ini buttonnya tetap button yang lama. Kemudian setelah ini berarti nanti yang pertama pembelajaran pertama sebelum dia pindah bawa data, dia akan memindahkan data dari halaman dia sendiri gitu. Nah, sekarang tinggal masuk ke main activity. Nah, ini. Nah, di sini button 1 sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya kita menggunakan intent untuk perpindahan. Karena di sini akan saya contohkan memindahkan data dalam 1 halaman, berarti ini jangan dulu kita tampilkan, kita komentarkan dulu nih. Gitu. Nah, kemudian teman-teman selalu ingat ya, ini variabel ini
Mau dia pakai button, mau dia pakai text view, edit text, scroll, dan lain-lain, itu selalu dideklarasikan. Kenapa? Karena tampilan depan menggunakan bahasa XML. Java tidak bisa langsung diartikan bahasa XML tersebut pindah ke Java. Artinya harus kita bikin dulu variabelnya agar bahasa Javanya mengerti bahwa ada sebuah variabel dari XML yang akan diperintahkan di bahasa Java. Kira-kira gitu. Nah, kalau ini button berarti selanjutnya yaitu yang ingin kita panggil name ini berarti edit text ya tipenya dengan nama ID-nya name, dan nanti satu lagi adalah text view-nya di sini text view 4 ID-nya. Berarti ini variable button, berarti yang tadi edit text tinggal kita tulis edit text kayak gini ya. Nah, di sini langsung import, biasanya di atas ini langsung import. Kemudian variabelnya kita kasih nama edit saja ya, atau name boleh lah gini. Nah gitu ya, sama dengan find ya, find view ID r ID, kemudian nama ID-nya apa tadi Pak? Name 1 ya, name 1 kalau nggak salah. Nah name 1 ini edit tag name 1 find, berarti nanti tulisan RPL yang ada di sini yang kita ketik di sini nanti akan ditampung ke dalam variabel name yang ada di Java gitu. Kemudian ini udah selesai, kita bikin lagi text view ya. Text view ini kemudian kita kasih nama misalnya y gede sama dengan find lagi view ID r ID apa ya, text view 2 gitu ya kalau nggak salah. Coba kita lihat lagi text view 2 benar gitu ya ID-nya. Oke, text view 4. Berarti di sini text view dia rekomendasi tidak ya? Text view 4. Oke, banyak sekali text view 4 ya. Ini selesai, sudah kita deklarasikan. Karena buttonnya masih menggunakan button yang lama ya, berarti kan tidak perlu kita tambahkan. Sudah kita tambahkan sebelumnya di pertemuan kemarin, sehingga set on listener-nya tidak perlu kita tambahkan lagi, sudah terbentuk kemarin di sini gitu. Nah, tapi algoritma di dalamnya yang berubah. Nah, algoritma di dalamnya ya bisa caranya kita tampung dalam sebuah variabel dulu ya. Kita menggunakan get ataupun tidak terserah. Tapi kita coba dulu yang menggunakan variabel ya. Berarti kan harus menggunakan variabel string. Ingat ini ya teorinya. Setiap inputan data melalui tampilan XML ketika ditangkap atau ditarik ke dalam bahasa Java yang ini ya, dia selalu tipe datanya string. Walaupun itu angka. Misalnya masukin 10 tuh tadi di tulisan nama di sini masukin 10 nih. Ketika ditarik ke dalam bahasa Java, dia tetap tipe datanya string, tidak jadi integer gitu. Harus di parsing. Parsing itu apa ya? Konversi. Harus dikonversikan dulu. Kalau misalnya ingin berubah menjadi integer. Ketika dia ada proses perhitungan misalnya. Kan string nggak bisa ya. Kalau misalnya tipe string walaupun angkanya 10 ditambah tipe string 10 lagi kan nggak bisa dieksekusi. Tidak bisa ditambahkan. Dia harus dirubah lagi menjadi integer. Nah, karena yang kita inputkan ini adalah sebuah nama, bukan sesuatu hal yang menjadi perhitungan, sehingga tidak perlu kita rubah menjadi integer gitu. Nah, makanya di sini langsung kita ambil saja. Contohnya misalnya kita tampung dalam variabel string namanya x sama dengan ya. Terus y ya. Bukan y, name dot kita panggil gitu. Untuk menarik data dari XML ke Java menggunakan get text. Nah, ini ya seperti di bahasa Java pada PBO ya, get text, kemudian kita ambil menjadi toString gitu.
stringnya merah berarti harus gede nih kayaknya Pak. Oke, sip ya. Nah, nanti nilai yang diinputkan dari dari edit text ini akan disimpan ke dalam variabel x yang ada di sini. Gitu ya. Di mana variabel x ini mengambil data yang disimpan dalam variabel n yang ada di atas. Variabel n ini dikenal karena ada ID name. Name 1. Name 1 ini milik siapa? Miliknya si ID edit text. Nah, gitu. Jadi agak panjang memang ya prosesnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, setelah ini ya, kita sudah punya x di dalamnya. Akan kita letakkan pada ini, text view ini. Berarti kalau tadi get, lawannya kan set. Get untuk menarik, set untuk menambahkan. Nah, berarti di sini tinggal kita settingnya yaitu di variabel y-nya ya, karena di sini kan dalam bahasa Java dia tidak akan mengerti text view 4 langsung ke ID itu nggak akan ngerti dia, makanya harus kita pakai ini y dot lagi set text, nah gitu ya. Kemudian dia bilang di sini ingin menginputkan apa, karakter kah atau seterusnya rekomendasinya, karena di sini yang kita inputkan adalah x ini ya. Nah, tinggal kita panggil x saja. Nah, tampillah nantinya gitu ya. Gitu. Kita coba deh, kita running dulu untuk yang halaman pertama. Coba magicnya ya Pak. Muncul nggak magicnya ini? Oke, muncul. Dia lagi install APK-nya. Jalan lagi. Di sini RPL. Kita pindah. Ini maksudnya bukan pindah halaman kedua Pak ya? Generate ya. Mengenerate ke bawah gitu, seolah-olah ini belum diganti aja namanya. Kita pindah. Nah, magicnya berjalan nih Pak. RPL Jaya. Oke ya, muncul jadi RPL di sini ya. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk yang halaman pertama, untuk memindahkan data pada halaman pertama. Nah, Pak, apakah harus pakai variable? Enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kalian udah mahir, nggak masalah nggak pakai ini gitu. Jadi ini kalau saya sih ngoding langsung saya giniin. Ini saya ambil, saya pindahin di sini nih. Nah, gitu. Sama aja kan sebetulnya. Kalau tadi mah ditampung dalam satu variable, ini mah langsung gitu. Sama tidak prosedurnya sama sebetulnya, sama aja. Gimana preferensi ya Pak? Gimana nyamannya aja. Gimana nyamannya aja gitu. Gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Tinggal gimana kebiasaan kalian dalam mengcoding. Betul. Tapi kalau untuk tampilan sederhana kayak gini ya, nah untuk tampilan sederhana kayak gini nggak masalah menggunakan ini ya, menggunakan langsung nih name.get to string, nggak masalah. Tapi jika ada sebuah perhitungan, saran saya gunakan saja variabel gitu. Biar nanti si variabelnya bisa dioperasikan, apakah dengan kali, dengan bagi, dengan apapun lah yang nantinya ada algoritma di dalam sini. Sama bisa dipakai lagi kali ya Pak? Ya, gitu. Bisa digunakan berulang-ulang. Oke, itu untuk halaman pertama. Nah, untuk halaman 2-nya gimana caranya? Karena tadi sudah kita siapkan ya buttonnya, berarti gini aja. Karena kan ini udah nggak kepake nih Pak di halaman pertama, berarti kita komen nih Pak. Nah, kita komenkan biarkan ini menjadi tetap ya. X1 masih tetap ngambil data. Ngambil data, betul. Nah, di sini berarti kan kita gunakan karena dia pindah halaman, intentnya kita coding, kita tampilkan lagi. Tapi di bawahnya ya, di sini kan variabelnya namanya intent nih. Tapi di bawahnya kita tambahkan yaitu put extra, di mana ini nama variabelnya intent. Ini bingung nggak ya teman-temannya? Atau saya ganti aja Pak gini ya? Intent yang mana nih? Jadi kita kasih nama pindah aja Pak. Oke. Variabel pindah. Kalau di Java kan tinggal pakai dot. Nah, akan menghasilkan rekomendasi di bawahnya. Mau pakai yang mana? Saya pakai yang atas aja. Pakai name. Put extras. Kemudian dimasukkan sebuah apa ya? Kalau saya bilang ini itu semacam kode verifikasi kali Pak ya. Jadi ketika data itu kan dikirim Pak nih. Data itu dikirim tapi nanti
si penangkapnya atau halaman kedua harus memastikan betul nggak kode verifikasinya apa. Makanya di sini bisa saya bikin gini nih, name, dia bilang gitu ya. Saya kasih misalnya kodenya adalah DJ gitu misalnya, koma, dari kode DJ tadi yang dibawanya adalah X, di mana X tadi berisi data kan ya, RPL. Nah, berarti logikanya ketika dia membawa ini RPL yang tertanam dalam variabel X, DJ-nya pun akan ikut ke sana, Pak. Logikanya. Ini teh semacam kode, Pak, karena kan ada proses perpindahan data kalau saya lihat tuh, karena data yang kamu bawa tuh yang mana. Sehingga kalau dia menggunakan dua data, Pak, dia misalnya ada dua text field nih, konsepnya tetap sama kayak gini gitu. Put extra. Kan gini ya, put extra. Put extra. Misalnya contoh ada dua ini, Pak, ada dua edit text. Tapi datanya kan berbeda. Kalau tadi DJ berarti misalnya DK. Nah, datanya adalah Y misalnya. Untuk membedakan data apa yang dibawa gitu. Jadi lebih ke ID validasi ya, mungkin ya Pak. ID validasi gitu. Fungsinya itu sebenarnya. Nah, contoh kasus yang kita lakukan kan cuma satu data nih Pak. Jadi oke lah kita cuma pakai satu gitu ya. Berarti ini nggak perlu nih. Nggak perlu gitu. Kemudian ini sudah selesai seperti ini. Ketika diklik nanti dia akan memproses pindah sambil bawa data X, di mana X ini isinya RPL, akan dikirimkan ke main activity 2-nya Pak. Nah, di sini. Sebelum ditampilkan, kita coding nih di sini. Codingnya kalau tadi mengirimkan, sekarang istilahnya tuh menangkap Pak. Set lagi ya. Set Pak. lagi gitu. Set text. Jadi kalau tadi set text-nya tetap ada di main activity 1, karena sekarang datanya mau dibawa dan dipindahin ke main activity 2, maka ditampilkan set text-nya di main activity 2 gitu berarti ya Pak. Betul. Nah sekarang di main activity 2-nya kan berarti kan yang akan menampilkan data yang ini Pak ya. Nah ini text view 3 nih ID-nya. Berarti di sini di main activity 2-nya kita tetap setting berarti text view ya. Ini namanya variabelnya H misalnya sama dengan find view id r.id text view 3 gitu. Ini masih biasa nih harus menerjemahkan gitu. Menerjemahkan dari XML ke Java supaya nggak bingung nama ID harus dipikirin baik-baik ya Pak, biar nanti kita kalau kalian by default misalkan text view 3 yang mana ya, nah kan kebingungan tuh. Nah jadi dalam penamaan ID pun harus diperhatikan gitu. Misalkan kalian bisa mengganti menjadi teks tampil, nah jadi memudah kalian dalam mengidentifikasi coding. Apalagi Java ini kan autocomplete nih, nah jadi kalian dalam pembacaan autocomplete-nya nanti jauh lebih mudah gitu. Ya betul gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan edit text tujuan Pak ya, misalnya kayak tadi nama yang diinputkan nama berarti ID-nya name atau apa atau ID name dan seterusnya. Tinggal disesuaikan oleh kalian. Nah, setelah kita bikin text view-nya variabel tersebut, kemudian di sini akan kita tampung ya, berarti ke dalam sebuah variabel di situ akan saya gunakan lagi string ya. String sebut saja di sini name ya, nah name sama dengan berarti harus menampilkan berarti get ya, get intent kita panggil get intent biar kita tampung. Berarti kan kalau tadi set intent, sekarang get intent ya di halaman keduanya, sehingga di sini tinggal kita dot karena ada data ya, get extra. Nah, kemudian kita ambil lagi get string. Nah, kan udah nih ya, get string. Kalau tadi set string betul nggak ya di sini? Ya, put extra ada DJ dan X ya. Nah, sekarang di sini
tinggal kita panggil, harus disesuai nih verifikasinya. Verifikasi di sini kan yang dikirim DJ, X-nya kan bawaan sebetulnya. Nah, ketika ditangkap di sini, yang kita panggil cuma DJ saja. Tuh, berubah sendiri dia, jadi key, Pak. Kuncinya adalah DJ, berarti datanya yang tadi, Pak. Gitu. Nah, logikanya kan bagaimana kalau kita mau bawa banyak data kan gitu, Pak, tidak satu. Nah, berarti ada banyak, logika sementaranya kan ada banyak put extra, ada banyak variabel untuk menangkapnya. Gitu. Tinggal yang jadi pembeda adalah key-nya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau ini udah selesai, berarti udah ditangkap nih. Nah, berarti tinggal kita bikin H ya. Dot kita set nih ya ke dalam text view-nya, berarti H dot set text. Nah, kan itu. Kemudian yang ditampilkan kan berarti di variable string, Pak ya. String name ini berarti tinggal kita tulis name. Selesai deh gitu. Coba lihat lagi magicnya, coba Pak. Oke, kita jalankan, kita start. Oke, kita bawa nama di sini RPL. Pindah halaman 2. Darah. Mantap, RPL jaya. Jadi begitu Pak Taufik nih. Jadi untuk membawa data dari halaman pertama ke halaman kedua kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi harus menggunakan put extras dan get extras. Gitu kira-kira. Jadi subtext itu nyari sumbernya dari mana ya? Ya, betul. Kita udah menampung nilai ke dalam suatu variabel yang bernama name, maka subtextnya harus kita sesuaikan dengan nama variabel penampung nilai tersebut gitu ya Pak. Iya. Get string itu untuk mengambil nilai, dan yang terpenting bukan yang di main activity pengirimnya itu key-nya gitu ya Pak, bukan nama dari variabelnya justru ya Pak gitu. Ya betul begitu. Jadi mudah-mudahan dapat dimengerti ini Pak Topik, teman-teman kelas A dan kelas B. Sekali lagi hasil dari video yang kita bikin nih Pak, wajib Pak ya sifatnya dicoba ditambahkan dari, kalau kemarin cuma pindah, sekarang bawa data. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah harus mencoba ya, ketika nanti pertemuan sinkronis mungkin Pak Topik ya, bisa kita bahas gitu. Iya. Pindah halaman, desainnya, kemudian desainnya ini kan mereka bisa tidak harus mirip kayak kita. Kalau kita kan simpel banget Pak. Iya. Ya, karena cuma menerangkan tentang perpindahan data dan membawa data. Gitu. Tinggal digelis lah ya Pak. Iya gitu. Nah, Pak kan saya banyak bawa data. Tadi saya bilang kalau banyak bawa data ya tinggal tambahkan extra-nya yang banyak. Ini bedakan gitu. Nah, yang penangkapnya pun sama. Bikin variabelnya berarti banyak. Yang ininya beda key-nya. Gitu kira-kira Pak Rafiq. Ada lagi nggak Pak Rafiq nih? Buat tugas nih, kira-kira ada tugas yang mau Pak Deden kasih nggak nih buat anak-anak? Iya, sebetulnya Pak di mata kuliah pemrograman mobile itu setiap pertemuan itu tugas Pak. Nah, karena kan praktikum gitu dia, full praktikum sehingga akan mengerti ketika dikerjakan. Kalau kita sudah bilang begitu, artinya setiap mereka selesai menonton video atau selesai dari Zoom ya atau Google Meet, di rumah mereka mencoba minggu depan diperlihatkan polanya gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat ini siapa yang nyoba si A, minggu depan lagi nyobain siapa si A, nyobain lagi minggu depan siapa, nyobain si A lagi. Nilai interaktifnya udah kelihatan Pak siapa, si A doang. Kalau saya mau ngasih tugas nih, kira-kira Pak Deden gimana nih buat kelas A sama kelas B? Iya boleh saja gitu. Nah, jadi mungkin di pertemuan keempat ini akan ada suatu tugas ya. Nah, jadi tugasnya sendiri seperti yang kalian tahu, bahwa dalam mendesain suatu tampilan XML ini bisa kita lakukan tidak hanya dengan melakukan coding lewat XML, tapi ada beberapa cara juga.
Salah satunya kita bisa mendesain aplikasi yang kita rancang melalui pihak aplikasi ketiga. Contohnya ada Adobe XD dan ada Figma. Nah, tugas pertemuan perkuliahan kali ini, silahkan kalian buat video mengenai bagaimana cara mengekspor desain yang udah kalian buat di Figma dan Adobe XD, lalu kalian masukkan ke dalam Android Studio gitu. Nah, setelah berhasil kalian ekspor tersebut, lalu hasilnya tersebut kalian intenskan dengan membawa data ke halaman berikutnya gitu. Jadi kalian di Figma-nya nih bikin desain 2 halaman atau di Adobe XD-nya. Nah, hasil dari desain tersebut kalian coba lakukan intens dengan mengambil data gitu. Hasilnya nanti kalian silahkan kumpulkan di spot gitu. Nah, kira-kira dari tugas itu ada yang mau ditambahin lagi nggak Pak Diri? Saya kira cukup Pak. Itu saja mungkinnya karena Figma dia akan mendesainnya saja Pak ya. Ya, jadi berarti kita bisa memanfaatkan aset yang udah kita buat di Figma gitu Pak. codingnya cuma XML berarti Pak ya? Ya, nah Java-nya tetap harus kalian buat dan masukkan sendiri gitu. Yang kalian buat di Figma cuman front end-nya aja. Ya. Gitu. Berarti kalau misalnya mereka sudah mendesain pada Android Studio-nya sendiri, mungkin nggak masalah tinggal lanjutkan Pak ya? Bisa gitu, bisa dilanjutkan. Ya. Untuk mempermudah berarti betul ada Pak Taufik, kayaknya saya familiar Figma deh karena bisa dibentuk XML-nya, ya tidak masalah gitu Pak ya? Ya. Nah, silahkan kalian record proses tersebut, lalu nanti di spot kalian cantumkan link yang bisa diakses oleh kita untuk melihat hasil video rekaman kalian tersebut gitu. Ya, mungkin Pak. Oke, baik kalau begitu terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti pada pertemuan 4 kali ini untuk mata kuliah pemrograman mobile. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga bermanfaat.